IHSG ditutupnya terkoreksi 0,25% di 7.702,74 pada perdagangan hari ini, artinya adalah tetap berada di level psikologis 7.700 ya. Setelah kalau kita lihat pada perdagangan pembukaan sampai dengan menjelang closing tadi bermain-main di era 7.600-an, tetapi akhirnya berhasil ditutup di level psikologis 7.700. Nah, sekarang apa sebenarnya yang cukup bisa membawa market ini dalam posisi terkoreksi, posisi para investor yang mode wait and see gitu ya, tadi sudah kita mention ya Safira ya. Ini seperti apa nih yang bisa kita perhatikan? Maria, terima kasih banyak pemirsa. Tapi kalau misalnya kita perhatikan begitu ya, memang selama 30 menit awal perdagangan tuh gerak IHSG udah kelihatan ya bahwa memang ini akan ada cenderung fluktuasi, walaupun memang kita lihat memang lama berada di zona merah. Dan kalau kita lihat benar hari ini IHSG terkoreksi karena memang sebenarnya efek dari data pekerjaan di Amerika Serikat, Maria. Tapi dan kalau misalnya kita lihat kemungkinan gitu ya, Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed tetap memangkas suku bunga dan juga masih mix begitu ya, seperti apa keputusan. Tapi kalau kita lihat Bank Indonesia juga akan melakukan yang sama jika The Fed memangkas suku bunga. Dan juga potensi memangkasnya suku bunga dan juga aliran masuk modal asing ke pasar saham Indonesia juga masih akan terbuka. Nah, data tenaga kerja Amerika Serikat yang dirilis akhir pekan kemarin ini membuat bursa Amerika Serikat di Wall Street anjlok. Ini kalau kita lihat bursa Asia Pasifik mayoritas juga melemah begitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat bursa saham Amerika Serikat terbebani oleh laporan pekerjaan yang menunjukkan perlambatan pasar tenaga kerja berkelanjutan gitu. Ini kalau misalkan dilihat dari rilis Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat menunjukkan pengusaha Amerika Serikat khususnya ini menambah lagi 142.000 pekerjaan pada bulan Agustus 2024. Sehingga memang pertumbuhan pekerjaan pada bulan Juli ini direvisi turun menjadi 89.000 pekerjaan. Ditambah lagi ini saham-saham teknologi dengan kapitalisasi besar juga terkoreksi. Seperti kalau kita lihat ya, ada Nvidia, lalu Tesla, Alphabet, Microsoft, dan juga Apple. Nah, ini dampaknya indeks saham utama di Wall Street anjlok pada perdagangan di minggu lalu terakhir alias di hari Jumat. Tapi kalau kita lihat begitu ya, pasar tenaga kerja yang terkontraksi tersebut kemudian ini menjadi tanda pemangkasan suku bunga Amerika Serikat sebenarnya semakin diperlukan ya Maria. Dan juga peluang pemangkasan suku bunga The Fed menurut CME Fed Watch Tool ini saat ini juga sudah mencapai 70% untuk pertemuan 18 September 2024. Jadi pada dasarnya ini mengawali pekan kedua September tampaknya memang pelaku pasar akan berbalik arah ke mode wait and see dulu, melihat data eksternal mulai dari inflasi Amerika Serikat, lalu ada Tiongkok dan juga neraca perdagangan sampai dengan keyakinan konsumen domestik gitu Maria dan juga pemirsa. Jadi secara keseluruhan sebenarnya masih ada optimisme dan harapan dari pemangkasan suku bunga di Amerika Serikat ya yang akan membawa dan menjadi driver juga market di Bursa Efek Indonesia. Kita akan lihat karena memang sentimennya sampai dengan tanggal 18 September 2024 itu berarti di pekan depan ya, ini masih akan menjadi sentimen hot gitu ya dari para investor. Tapi kalau kita cermati dari dalam negeri sendiri apa nih yang menarik? Ya, yang seperti tadi gitu ya, sentimen dari dalam negeri ada data indeks keyakinan konsumen ya, atau IKK periode Agustus 2024 sebenarnya yang naik tipis nih Maria ke level 124,4 dari bulan sebelumnya sebesar 123,4 begitu. Nah, ini meningkatnya keyakinan konsumen pada Agustus 2024. Ini tak lain dan tak bukan didukung oleh indeks kondisi ekonomi saat ini yang tetap optimis dan juga masih kalau kita lihat begitu ya, indeks ekspektasi konsumen yang juga masih menguat Maria. Jadi emang didukung oleh dua data tersebut. Sedangkan dari regional Asia ini pada pekan ini akan ada sejumlah data yang dinantikan. Yang pertama ada rilis inflasi Tiongkok periode Agustus 2024 yang memang diperkirakan akan naik 0,7% year on year. Dan juga rilis neraca dagang Tiongkok periode 2024 yang memang diperkirakan surplus begitu ya, mengingat menjadi 84,65 miliar dari bulan sebelumnya sebesar 83,9 miliar. Ini kalau ada kenaikan-kenaikan dari pertumbuhan data-data dari Tiongkok sebenarnya ini juga berpengaruh pada Indonesia begitu ya, yang memang juga turut akhirnya menjadi membuat pasar positif begitu ya, melihat perkembangan dari perekonomian Tiongkok sendiri. Dan kalau misalnya kita lihat kabar baik dari China dan Amerika Serikat ini memang agak dikhawatirkan pelaku pasar. Akan tetapi meski IHSG rawan longsor begitu ya, ini potensi IHSG terus mencatatkan sejarah baru masih sangat terbuka lebar. Dan terutama ini di tengah perbaikan kinerja emiten-emiten dan juga apresiasi nilai tukar rupiah, meskipun pada perdagangan hari ini rupiah juga ditutup sedikit terkoreksi namun masih di level yang masih cukup baik begitu untuk rupiah sendiri terhadap mata uang greenback. Dan kalau dilihat sebenarnya pencapaian indeks harga saham gabungan sampai dengan akhir kuartal 3 2024 ini memang
sudah diprediksi oleh pasar khususnya dari para analis yang sangat optimis sebenarnya IHSG bisa ditutup di tahun ini di level 7.800 bahkan 8.000 begitu ya sebagai level resisten yang terbaru. Jadi kita tinggal akan tunggu saja nih kira-kira di akhir kuartal 2024 ini, kuartal keempat ini apakah akan cukup besar sentimen yang mengarahkan indeks harga saham gabungan di level tertinggi yang baru begitu ya, di level 8 ribuan ya. Itu harapan udah dari tahun lalu sebenarnya untuk bisa performanya sebaik ini. Cuman kita lihat ya sektoral nih seperti apa nih Safira? Ya kalau misalnya sektoral, kalau misalnya kita lihat tentu saja ini perbankan begitu ya, walaupun BBNI menguat sendiri begitu ya, ini cukup signifikan juga 1,33%. Tapi kalau misalnya kita lihat, nampaknya memang mayoritas yang saham-saham yang masih berada di zona hijau, saham-saham energi begitu ya, ada Adaro yang menguat di 0,58%. Lalu kita lihat juga saham-saham United Tractors, UNTR begitu ya, masih berada di zona hijau meskipun memang walaupun banyak sentimen-sentimen baik untuk energi sendiri atau migas, sentimen positif, namun nampaknya tidak berpengaruh pada emiten-emiten di dalam negeri ya Maria. Karena memang sebagian besar di deretan gainers juga lebih banyak saham-saham second dan juga third liner. Jadi memang secara active turnover memang lebih, walaupun memang didominasi masih banyak yang terkoreksi, tapi ada beberapa juga yang mengalami kenaikan tipis pada perdagangan hari ini. Kita yang jelas ini disclaimer on, kami kembalikan lagi kepada Anda untuk memilih saham-saham sesuai dengan portofolio saham Anda.